Baik, langsung kita akan membahas seperti apa dan apa saja sebenarnya rangkaian ibadah haji. Kita langsung tanyakan Ustazah Yati, bisa mungkin dijelaskan rangkaian ibadah haji itu apa-apa saja sih? Ya, Masya Allah ya. Ini kan berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita ini sudah melaksanakan rangkaian ibadah yang berikutnya ya, yaitu menuju Mina. Setelah kemarin kan melaksanakan wukuf di Arafah. Nah ini artinya mereka akan setelah mereka dari Arafah kan di Muzdalifah ya, sampai pertengahan malam. Nah kemudian langsung nanti di sana berangkat menuju Mina untuk melaksanakan Zumratul Aqobah. Ya, jadi ini adalah sedang masih masa-masa bersemangatnya nih Mbak Putri, karena ini adalah di sini rangkaian rukunnya banget ya, sampai nanti bagi jamaah yang akan mengambil nafar awal keluar dari Mina di tanggal 12. Nah, itu meninggalkan Mina pada tanggal 12. Nah, kemudian bagi jamaah yang melaksanakan nafar tsani, nah menyelesaikan hari tasyrik yaitu sampai tanggal 13. Maka kita lihat tadi di gambar itu yang penuh adalah seputar arena Zamarat. Itu luar biasa. Jadi betapa ini merupakan puncak rukun juga setelah Arafah. Setelah kita melaksanakan wukuf tadi. Nah, di sana jamaah melakukan melontar jumrah sebanyak 7 kali. Oke, baik. Kalau rukun berarti ada rukun-rukun apa saja nih? Ini wajib ya, kalau misalnya ternyata ada salah satu rukun yang belum dilaksanakan oleh para jemaah ini, apakah bisa menggugurkan hajinya atau bagaimana? Ya, mereka membayar dam ya, membayar denda. Kalau misalnya perkara yang rukun ini kan menjadi mutlak karena itu menentukan sahnya pelaksanaan ibadah haji. Karenanya itu para jamaah dikerahkan semua tanpa terkecuali memang betul-betul misalnya pada saat melaksanakan Zamarat ada keterbatasan. Nah, di sana mereka bisa diwakilkan atau kemudian mereka melakukan kegiatan yang sifatnya pengganti, yaitu membayar denda. Baik, kalau kita melihat di layar kaca sekarang ini aktivitasnya seperti apa ini, Ustazah? Nah, ini adalah sedang melakukan, ini area Zamarat ya. Ini jamaah berganti ya. Memang ada di mana waktu-waktu yang afdal, yaitu di pagi hari, di waktu duha. Nah, ini kan lempar jumrah hari pertama. Ini Zumratul Aqobah. Hari pertama, karena nanti setelah itu jamaah kembali ke kota Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang akhirnya kemudian kembali lagi untuk melakukan kegiatan melontar jumrah untuk yang kedua kalinya, ula dan wusta dan jumrah Aqobah. Jadi inilah setelah di Padang Arafah pusatnya yang kemarin, sekarang pindah ke area Zamarat. Ini berada di ini area Zumrah Aqobah yang paling utama ini, Mbak Putri. Baik. Tapi kalau tadi kan Ustazah bilang ini momen saat ini adalah momen di mana para jemaah haji ini lagi semangat-semangatnya begitu. Apa makna di balik ibadah atau rangkaian ibadah melempar jumroh ini yang bisa kita yang pahami? Pertama ini ya, kalau kita dari segi tarikh ya, bagaimana sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini adalah ketika beliau mau menuju area di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya. Tetapi di perjalanan itu digoda oleh iblis laknatullah alaih ya. Dan di situ maka Nabi Allah Ibrahim mengambil ini butiran yang diambil oleh jamaah haji kita ini, kerikil. Itu dilemparkan. Allahu Akbar ya. Jadi dengan maksud adalah menyingkirkan godaan-godaan dan nafsu-nafsu sabu'iyah yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat kehewanan. Jadi himbauannya yang nggak perlu juga sampai menyakitkan banget gitu. Karena ini adalah sebagai simbolik. Ya, jadi ketika kita itu artinya bagi jamaah haji ini adalah simbol bahwa para jamaah haji yang telah sampai ke area Zamarat ini adalah orang-orang yang berusaha menyingkirkan segala hal yang ada dalam dirinya yang tidak akan pernah luput dari godaan-godaan setan. Nah, maka
melempar zumrah ini adalah sesuatu banget ya. Boleh jadi kita mengucapkan satu tekad bahwa ketika seseorang berusaha menghadirkan Allah dalam dirinya, maka insya Allah godaan-godaan setan itu akan menyingkir. Ini simbol yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, di area Zamarat ini juga bukan kita sendiri. Ya, karena banyak loh di sekian jutaan itu ya, sama seperti di Arafah. Nah, di sini kesalehan sosial juga kita perlu lihat bahwa ada banyak dari saudara-saudara kita juga yang menghadapi persoalan yang sama, bertarung dalam diri untuk bagaimana mengendalikan diri agar tidak terbawa kepada arus godaan setan. Nah, karena itu tetap kita bersikap bijak, tetap bersikap arif. Nah, karena kita juga melihat banyak saudara-saudara kita yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, ingin menyingkirkan sesuatu yang merugikan dalam dirinya, yaitu godaan setan. Maka berjamaah ini tetap juga berlaku di sini, kecerdasan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, untuk bagaimana bijaksana pada orang di sekitar kita. Kemudian jangan menghakimi juga ketika kita setelah melempar bahwa kitalah orang yang paling suci, kitalah orang yang sudah menyelesaikan godaan itu. Ternyata nanti setelah pulang haji pun itu nggak luput. Bukan hanya selesai ketika kita melempar zumrah walaupun 1 sampai 2 kali nanti. Ternyata begitu pulang ke tanah air juga tetap berjuang. Ya, karena apa? Karena kata Allah bahwa ini adalah musuh yang nyata. Ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dalam setiap sepak terjang hidup selalu ada. Hanya simbol-simbol ini terukir ketika kita sebagai pelaku di sini, pelaksana rukun Islam yang kelima, mencoba menyingkirkannya dalam bentuk melemparkan kerikil itu ke area Zamarat. Oke. Selain itu juga para jemaah haji tamattu dan qirannya juga diwajibkan menyembelih hewan kurban setelah ini. Betul. Setelah itu, setelah menyelesaikan, maka jamaah haji memotong hewan kurban. Ya, dan di situ adalah kita mengikuti kepada aturan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa menyaksikan, bisa juga tidak. Tetapi sebelumnya dari pengalaman-pengalaman kita kan sudah dipersiapkan bahwa kita akan berkurban setelah kita menyelesaikan Zumratul Aqabah. Nah, kemudian kita menuju kota Mekah untuk melaksanakan sholat ifadah. Rangkaiannya seperti itu. Kalau rangkaian melempar jumroh ini berapa hari sebenarnya, Ustazah? Kita kan ada bisa sampai yang 49 ya. 49 kerikil itu ketika jamaah ngambilnya adalah nafar awal tuh ya. Jadi 2 kali nih nanti zamaratnya, berarti melontar jumrohnya 2 kali. Baik, setelah melempar jumroh di Mina, kemudian pasti ada rangkaian ibadah lainnya. Nanti kita akan bahas ya, Ustazah. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.